Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat, channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GTNCT psikosomatis. Berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah mengalami penderitaan asam lambung, GTNCT psikosomatis. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, GTNCT psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh, badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GTNCT psikosomatis ya, dengan topik jawaban keluhan sensasi asam lambung di kolom komentar. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya, supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, lalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baik, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah jawaban keluhan sensasi asam lambung di kolom komentar ya teman-teman. Perlu kita sadari bahwa penderitaan asam lambung GTNCT psikosomatis yang disebabkan oleh multifaktor ya, baik itu faktor fisik maupun faktor psikis, dengan sensasi yang sangat beragam ya, mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki yang sering kita kenal sebagai 1001 rasa sensasi. Memang sungguh luar biasa ya, sungguh dahsyat dan perlu kita tangani dengan bijak agar penderitaan asam lambung GTNCT psikosomatis dapat cepat membaik atau dapat cepat sembuh total. Nah, khusus pada season kali ini saya membawakan topik ini ya. Jadi ini hanya sebagai jawaban ya atas keluhan sensasi asam lambung yang tertera di kolom komentar pada video yang terakhir kemarin ya. Ini karena saya ingin menyapa teman-teman ya, yang sebetulnya ini waktunya juga sangat terbatas ya, karena ini habis buka puasa dan sebentar lagi nanti taraweh ya, sehingga saya belum sempat istilahnya mengkonsep konten yang lebih intens ya. Nah, maka dari itu saya ingin menyapa saja lewat menjawab komentar-komentar yang juga kadang belum terjawab di hari-hari kemarin ya. Dan buat teman-teman yang juga belum terjawab komentarnya ya, saya mohon maaf ya. Jadi ketika memang kadang waktu itu seperti padat, nah itu kadang saya tidak sempat semuanya, tetapi di hari-hari berikutnya biasanya saya sempatkan, itu seperti itu. Baik ya teman-teman, jadi kita langsung saja ya, kita buka ini ya, saya pegang HP juga ya. Nah ini komentar dari user ZD8BG ya. Ini Pak Banten hadir. Pak, berkat mengikuti channel Bapak, alhamdulillah sekarang sudah baikan, jarang kambuh, tapi di pikiran selalu ada rasa takut kambuh ya. Nah ini terima kasih ya kepada Banten ya. Nah ini juga saya ucapkan selamat kalau memang sekarang sudah membaik ya, berkat mengikuti channel video-video saya. Nah mudah-mudahan semakin hari semakin sehat, semakin hari semakin damai, semakin hari semakin bahagia dan sukses selalu. Pokoknya kita saling berbagi ya, mudah-mudahan lewat sharing seperti ini, nah teman-teman menjadi termotivasi ya, dan teman-teman menjadi sedikit istilahnya tambah semangat ya, tambah informasi, tambah referensi, dan akhirnya kita nanti akan menjadi mudah sembuh total teman-teman. Jadi istilahnya kita ngangsu kawruh lah ya, ngangsu kawruh terhadap teman-teman semua sama. Nah kita saling memotivasi, nah tujuannya supaya kita menjadi lebih baik dan akhirnya kita menjadi sembuh total. Dan ini adalah kebahagiaan bagi saya ya, ketika saya mendengar
teman-teman sudah semakin membaik ya. Itu jadi kepuasan tersendiri, dan akhirnya juga saya juga sama termotivasi oleh teman-teman. Saya menjadi semakin semangat ya, semakin semangat, semakin sehat, dan akhirnya bisa selalu sharing buat teman-teman semua ya. Oke, terima kasih ya yang dari Banten komentarnya. Kemudian berikutnya ya, ini dari Nadira ya. Ya, ini ikut nyimak Pak D, salam sehat ya. Oke, terima kasih salamnya ya. Mudah-mudahan semakin sehat, semakin damai ya, semakin sembuh total, itu seperti itu. Berikutnya, Assalamualaikum Pak Gito, Bogor hadir. Oke, terima kasih atas kehadirannya, selalu setia atensi ya. Nah, mudah-mudahan menjadi semakin sehat ya, semakin kuat, dan akhirnya kita menjadi cepat sembuh total ya, dan sukses selalu buat teman-teman semua. Berikutnya dari akun Rusdi SH ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Mas Gito. Sulsel ya, Sulawesi Selatan, selalu setia menyimak. Ya, oke, terima kasih ya Mas Rusdi ya dari Sulawesi Selatan ya. Ini alhamdulillah juga kelihatannya sudah membaik ya dalam komen-komen kemarin ya. Walaupun kadang masih ada sedikit rasa istilahnya cemas atau apa, itu wajar ya. Jadi ini memang butuh proses ya. Cuma memang di dalam proses itu ketika kita selalu tetap komitmen ya, berjuang, dan kita selalu punya semangat ya, punya doktrin pikiran kita yang positif, dimulai dari mindset ya, kemudian setelah itu kita atur ya, seperti pola makannya dijaga, pola hidupnya dijaga, pola pikirnya dijaga, pola perilakunya dijaga ya, pola spiritualnya juga ditingkatkan. Insya Allah itu semuanya pasti sembuh ya, dan pasti sembuh, dan nanti akan bisa dirasakan setelah kita berusaha merubah diri dalam 5P tadi teman-teman ya. Jadi pengalaman saya juga seperti itu. Jadi memang hikmahnya dari penderitaan asam lambung gejala inisiatif psikosomatis ini memang ujian ya buat kita untuk berproses supaya kita menjadi lebih dewasa, menjadi lebih baik ya, dan pada akhirnya menjadi lebih bahagia. Jadi kita adalah orang-orang pilihan ya, orang-orang pilihan yang diberi kesempatan untuk berproses supaya menjadi lebih baik dan akhirnya menjadi lebih bahagia. Jadi kita tetap semangat, kita tetap bersyukur ya. Jadi ya alhamdulillah saja ya. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi lebih membaik lah, lebih baik, lebih sukses dan seterusnya. Baik ya. Selanjutnya dari Denny Kenny ya. Denny Kenny ini sehat selalu Bapakku ya. Terima kasih Mas Denny ya, Denny Kenny. Semoga semakin sehat ya. Ini kalau tidak salah di Aceh ya. Ya, terima kasih dan selamat berbuka puasa. Nah, baik, selanjutnya dari Ajrilik Koi ya. Ya. Nih, waalaikumsalam. Tetap semangat Pak D, jangan kasih kendor. Ayo puasa terus. Oke, ya. Dengan puasa pasti sembuh. Nah, ini betul teman-teman ya. Jadi banyak yang sharing dengan saya ya, itu ternyata puasa itu sebagai terapi penyembuhan ya. Nah, mengapa bisa ya? Itu karena ya secara fisik organ tubuh kita ini sebenarnya kan kadang lambung butuh istirahat ya. Nah, sementara ketika kita berpuasa itu lambung itu istirahat sementara waktu. Nah, pada proses istirahat sementara waktu tentu saja itu akan memberikan kesempatan kepada lambung untuk istilahnya meregenerasi sel ya, supaya menjadi lebih kuat, menjadi lebih baik, menjadi lebih stabil. Termasuk ketika ada semacam iritasi atau mungkin luka di lambung, itu kan karena dipakai terus ya. Tetapi ketika kita istirahatkan ya dengan pola makannya juga baik, nah istirahatkan itu contohnya dengan melalui berpuasa ya, maka itu akan membaik teman-teman. Itu secara fisiknya ya. Nah, secara mentalnya dengan kita berpuasa ini treatment paling bagus untuk melatih kesabaran ya.
Jadi pada dasarnya memang puasa itu berlatih menahan diri ya, menahan diri yang awalnya menahan dari makan, minum, terus menahan nafsu ya. Tapi itu nanti eksesnya kita menjadi semakin sabar. Jadi biasa terlatih istilahnya kita bisa mengerem lah. Bagaikan kendaraan ini remnya ya. Jangan biasanya kan kita ngegas terus ya di hari biasa. Nah ini di momen berpuasa ini direm ya, direm. Nah itu maka kita menjadi lebih sadar ya, menjadi lebih sabar. Nah itu treatmentnya melalui puasa. Dan setelah kita bisa sabar, bisa sadar, nah nanti pikiran menjadi lebih tenang ya, pikiran lebih tenang, emosi lebih rileks ya. Nah akhirnya hal-hal yang seperti ketakutan, kecemasan itu juga akan terkikis teman-teman ya. Apalagi di saat berpuasa kita merasa begitu dekatnya dengan Sang Pencipta ya. Karena ini termasuk rangkaian ibadah ya. Nah, ketika kita merasa dekat dengan Sang Pencipta, dengan Tuhan Allah Subhanahu wa taala, ya otomatis rasa takut itu tidak ada ya. Karena kita sudah merasa menyatu dengan Sang Pencipta, merasa dekat, merasa terlindungi ya, merasa dijamin segala-galanya, ya sudah mental kita menjadi semakin kuat. Nah, oleh karena itu banyak contoh ya, mereka sembuh total dari penderitaan asam lambung, gejala psikosomatis melalui terapi berpuasa, teman-teman ya. Nah, maka saya ucapkan selamat ya yang bisa menjalankan berpuasa, dan mudah-mudahan itu menjadi jalan kesembuhan. Dan bagi yang belum istilahnya mampu berpuasa, itu sebenarnya juga tidak apa-apa. Tetapi biasanya di bulan Ramadan tetap kita istilahnya walaupun tidak berpuasa secara total ya, kita tetap ada efeknya. Efeknya apa? Paling tidak kita menyesuaikannya, menyesuaikan dari segi mungkin kesabaran, dari segi perasaan, dari segi kedekatan kita beribadah, itu pun ada ya. Jadi semuanya itu baiklah, semuanya baik, dan yang penting kita adalah selalu sadar diri dan selalu sabar dan berusaha mensyukuri apa adanya, serta kita berusaha semakin mendekatkan diri. Nah, itu hikmahnya nanti bisa kita rasakan ya, bahwa kita semakin tenang, semakin rileks, semakin damai, dan akhirnya nanti bisa merasakan kebahagiaan. Begitu kita merasakan kebahagiaan, kita mulai sembuh, teman-teman. Oke ya. Baik, kita lanjut lagi. Ini dari Hansa Laufa ya. Ya, Temanggung Jateng. Hadir Pak Gito. Ya, terima kasih ini dari Temanggung ya. Sensasi tinggal keliengan dan kembung, alhamdulillah tetap semangat puasa. Nah ini, walau kadang sehabis buka puasa ada sensasi nyolek-nyolek. Ya, jadi tetap itu bagus sekali ya, walaupun masih ada sedikit sensasi seperti kadang masih ada kembung, masih ada keliengan, kita berani saja berpuasa ya, karena nanti ya dulu ya, ketika saya juga prosesnya seperti itu. Sebenarnya waktu itu puasa juga saya paksakan ya, masih ada rasa-rasa tidak nyaman lah, perut juga masih suka kembung seperti itu. Nah, begitu saya coba berpuasa, itu justru rasanya menjadi tenang, perut ini rasanya menjadi nyaman itu. Cuma anehnya ketika habis berbuka, nah itu biasanya ada sensasi. Nah itu wajar ya. Wong kita nggak berpuasa aja kalau habis makan ya sering ada sensasi. Tetapi itu juga ada triknya, bagaimana caranya supaya ketika habis makan itu sensasinya tidak bermunculan ya. Contohnya ya, makan dengan pelan, diawali dari yang lunak-lunak, makannya sedikit demi sedikit ya. Seperti itu saja ya. Nanti jadi misalkan biasa makan ya, sekali makan itu dalam waktu 5 menit atau 10 menit selesai. Nah itu usahakan itu sampai setengah jam ya. Jadi kita sambil makan bisa sambil mungkin nyantai seperti itu. Nanti tahu-tahu makanannya habis seperti itu. Nah biasanya ketika makannya pelan ya, kemudian dinikmati, dikunyah yang lembut, nah itu biasanya mengurangi sensasi-sensasi setelah makan. Kenapa terjadi sensasi itu? Kadang karena
kondisi lambung ini kaget ya, dari kosong kemudian tiba-tiba isi tapi langsung agak banyak. Nah itu yang kadang kaget ya, otomatis pasti ada sensasi, apalagi yang mungkin secara fisik lambung kita belum begitu membaik ya, pasti akan kaget seperti itu. Nah itu sadari saja ya, ubah saja seperti itu. Jadi awali dengan makanan yang lunak-lunak, kemudian makan lebih pelan, kemudian dikunyah lebih lembut ya, itu pasti nanti juga akan nyaman-nyaman saja. Nah itu ya. Nah ini berikutnya ya, dari Jendon ya, punya akun Jendon. Assalamualaikum Pak, tetap bersabar menunggu badai pasti berlalu Pak. Oke ya, jadi saya sering mengatakan ya, badai pasti berlalu. Ternyata itu betul teman-teman. Jadi yang namanya rumus hidup ini adalah perputaran ya, perputaran. Jadi ketika ada kesulitan, pasti akan ada kebaikan. Inamangal yusri yusro, itu rumusnya seperti itu ya. Jadi ketika ada kesakitan, pasti akan ada kesehatan. Nah maka ketika kita sedang mengalami penderitaan, pasti nanti akan mengalami kebahagiaan. Jadi berputar ya, itu siklusnya itu seperti itu. Maka yakin saja bagaikan kita sedang terkena badai, nah nanti pasti berlalu, itu seperti itu. Cuma kuncinya sederhana teman-teman. Ketika kita ingin cepat sembuh ya, ingin cepat badai itu berlalu, itu hanya satu hal yang kadang ini secara spiritual ya, yang kita sulit mempraktekkan. Itu kuncinya kita terima apa adanya. Kita terima, kita rasakan, kita sadari, kita syukuri. Contohnya sensasi ya, ketika kita masih ada sensasi ya, entah itu sensasi di kepala berat, entah itu dada panas, entah itu perut begah dan lain sebagainya ya, termasuk sempoyongan, keliengan, terima saja ya, terima saja dengan ikhlas, kemudian rasakan. Oh ternyata orang keliengan seperti ini rasanya, itu seperti itu. Tapi alhamdulillah saya bisa merasakan seperti itu. Nah setelah itu dan mulai detik ini, saat ini juga, besok dan seterusnya, saya ikhlas melepaskan rasa-rasa ini. Dan saya sambut kebahagiaan yang baru. Di batin kita seperti itu ya. Pasti itu nanti akan lenyap teman-teman. Nah kenapa kadang rasa-rasa atau sensasi itu agak lama membekas? Karena kita menolak gitu. Jadi rumusnya seperti itu ya. Kalau kita menolak, itu akan tetap bertahan. Bukti menolak apa? Ketika kita mengeluh ya, kita mengeluh, aduh rasanya, aduh rasanya, itu seperti itu. Tetapi kita jangan aduh ya, jangan menolak. Kita harus sampai ke tahap oh ternyata begini, oh iya saya paham, dan seterusnya. Kalau sudah seperti itu nanti akan lenyap teman-teman, akan lenyap dan akhirnya kita akan sembuh. Jadi seperti itu ya, rumusnya itu memang sifatnya abstrak, kadang sulit diungkapkan, tetapi memang harus dilalui dan harus dipraktekkan teman-teman. Kalau sudah bisa seperti itu, sudah sampai itu pasti akan ketemu dan akhirnya kita akan sembuh. Rasa-rasa seperti cemas juga akan menghilang, ketakutan juga tidak ada. Hidup ini indah kok, hidup ini nikmat itu seperti itu. Jadi kuncinya memang kita harus temukan secara spiritual kita, itu seperti itu. Baik ya, kita lanjutkan lagi ya. Dari ini Sulindra Lampung ya, Lamtim hadir Pak, selalu atensi, salam sehat untuk semua ya. Salam atensi kembali ya buat Mas Sulindra di Lampung Timur ya, mudah-mudahan semakin sehat dan sukses selalu ya. Baik, kita lanjutkan lagi dari Anita Sahra ya. Anita Sahra, kadang ngerasa sehat, kadang enggak. Nah, ini juga sebenarnya biasa ya buat kita yang merasakan penderitaan ini, asam lambung, ketensi, psikosomatis itu seperti itu. Kadang ngerasa sehat, kadang enggak, atau kadang sembuh, kadang kambuh. Nah
ini adalah proses ya. Ketika kita masih di fase pemulihan, itu pasti akan mengalami tahapan atau fase-fase seperti itu ya. Tetapi nanti sebentar lagi itu akan terlewati, teman-teman. Ya ini yang sering saya mengatakan kita harus berproses, yaitu seperti itu. Jadi ikuti saja, jalani saja dengan syukur ya, dengan sabar, dengan ikhlas, bahkan pasrah ya. Pasrah ya kepada Sang Pencipta lah. Karena hidup ini kan yang menghidupkan dan yang menghidupi itu adalah sebenarnya Yang Maha Kuasa. Maka kita pasrahkan saja. Ketika kita sudah pasrah dengan tulus dan ikhlas, yang namanya pasrah dengan ikhlas itu tidak ada ego ya, tidak ada keinginan, tidak ada permintaan ya. Pokoknya kita hanya siap menerima, siap menjalani. Nah, dengan seperti itu nanti energi ilahiyah yang kita terima dan akhirnya kita merasa menjadi membaik gitu, seperti itu. Nah, maka ya coba saja, praktekkan saja. Memang kadang kita sulit memahami kajian-kajian spiritual ya, tapi dengan kita selalu meditasi, selalu merenung ya, menemukan diri siapa aku ya, kemudian diri kita yang sejati itu sebenarnya siapa. Nah, nanti akan ketemu seperti itu ya. Nah, insya Allah nanti dalam konten-konten berikutnya bisa saya buatkan satu konten yang khusus tentang menjaga pola spiritual. Itu nanti akan lebih paham lagi ya. Ya. Oke ya, jadi kiranya itu dulu ya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf ya, dan saya mohon maaf buat teman-teman yang belum sempat terbaca ya di komennya di sini karena mengingat durasi ya. Jadi sekian dulu, mudah-mudahan teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, ketensian psikosomatis akan segera sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.